Shalom saudara, bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita ingin memuji dan juga meninggikan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji dan juga meninggikan nama-Mu. Datanglah dan hadirlah di penyembahan kami Tuhan. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau juga yang telah menyediakan apapun yang kami perlu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia Bapa. Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa Engkau setia. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Kami rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Bapa. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
Kami mau menyembah Engkau Yesus. Penuhi setiap kami dengan kasih hadirat-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat. Mari kita naikkan lagi saudara. Ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kudusan-Mu Penuhi kami dengan setiap kasih-Mu Bapa. Kami mau diam di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Dan kami mau bersyukur. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita naikkan sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu dan juga indahnya kekudusan-Mu Bapa. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami ku mengangkat tanganku. Dan kami mau bersyukur. Dan ku bersyukur. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam setiap hidup kami. Kami mau naikkan pujian Kau ku sembah. Ku sembah. Engkau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Engkau yang kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Kau ku sembah. Engkau Tuhan dan Raja kami. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Engkau kami sembah. Kau ku sembah. Engkau yang kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Engkau yang kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami hari ini.
Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Iya, shalom saudara. Kita mau belajar hari-hari ini untuk terus menghormati Tuhan. Lewat hidup kita, lewat cara kita beribadah, lewat rumah tangga, lewat semua hal yang ada di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena hanya orang-orang yang menghormati Tuhanlah yang akan melihat pembelaan dari Tuhan. Saya berdoa biar hari-hari ini gereja boleh mengalami pemulihan. Gereja boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Karena tanpa kemuliaan Tuhan kita ini tidak ada artinya apa-apa. Hari ini, terima kasih. Kita akan belajar. Mari kita buka bersama saudara. Mazmur 34. Kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah dalam perlindungan Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau hidup dalam perlindungan Tuhan? Kalau kita hidup dalam perlindungan manusia saja, ya, kalau ada orang yang menjamin perlindungan bagi saudara, kadang-kadang kita akan merasa aman. Apalagi kalau yang berjanji memberikan perlindungan itu Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Daud, saudara. Kenapa kita belajar dari Daud? Ya, tentunya ada alasan kenapa seseorang itu bisa kita jadikan panutan, saudara, di dalam hidup kita. Alasannya yang pertama, kita harus meneladani hidup Daud adalah perjuangannya mengikut kehendak Tuhan. Komitmennya di dalam mengiring Tuhan itu luar biasa. Ya, dan kisah hidupnya itu banyak tertuang di dalam kitab Mazmur. Sehingga Mazmur itu penulisnya sebagian besar adalah Daud. Dan itu dia bukan tulis karena teori. Kenapa kita dibangkitkan ketika membaca kitab Mazmur? Karena Daud menulis itu berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Seorang pengkhotbah pun akan menjadi berbeda ketika dia menghidupi apa yang dia khotbahkan. Firman Tuhan benar-benar dialami, ya. Daud adalah seorang penulis sebagian besar dari kitab Mazmur dan itu lahir dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Mengapa kita meneladani Daud? Ya, karena penderitaannya, saudara. Saya percaya setiap manusia yang hidup di dunia ini harus menderita. Justru kalau saudara belum menderita, saya doakan supaya menderita. Supaya kita bisa belajar, ya. Makanya Daud berkata, aku tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Yang berikutnya, kenapa kita belajar dari Daud? Karena imannya yang luar biasa, sampai dia mencapai garis akhir. Makanya garis keturunan Yesus Kristus itu dikatakan Yesus anak Daud. Nah, hari ini kita akan belajar, ya, Daud menulis satu Mazmur ketika dia ada di dalam tekanan yang begitu luar biasa, yaitu Mazmur 34. Ditulis di sana dalam perlindungan Tuhan. Mengapa Daud begitu luar biasa di dalam iman, pengiringannya, penderitaannya? Karena ternyata ini, dia sangat percaya bahwa hidupnya di dalam perlindungan Tuhan. Hanya orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan yang akan mengalami kekuatan, kemuliaan. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan akan terus melihat penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita buka bersama Mazmur 34. Ya, di sana firman Tuhan berkata begini, ayat yang pertama. Dari Daud pada waktu ia apa? Ya, ada ditayangkan ayatnya. Iya, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya. Ya, saat apa, saudara, dikatakan di sana?
di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Saya yakin di antara kita hari ini mungkin kita pernah mengalami pergumulan yang cukup berat, tetapi belum ada dari antara kita yang pura-pura gila dan tidak waras. Ada di sini yang pernah pura-pura gila? Atau saya gila beneran Bu, malah gak pura-pura gila, udah gila beneran nih karena pergumulan. Tidak ada dari kita saudara. Kenapa Daud pura-pura gila? Kita tahu bersama kisahnya ketika Daud hendak dibunuh oleh Saul. Dia lari ke beberapa tempat pelarian. Salah satunya pertama dia lari ke kota para imam. Cuma untuk minta roti. Daud pernah mengalami waktu di dalam pelarian. Dia kelaparan, tidak punya apa-apa. Ada di antara saudara yang menderita, lalu saudara kelaparan dan tidak ada yang bisa saudara makan? Ada yang pernah mengalami itu, bisa angkat tangan? Belum ada ya? Berarti kita tidak sehebat yang apa dialami Daud ya. Saudara, dikatakan dia mendatangi imam waktu itu untuk minta roti karena dia kelaparan di dalam pelariannya. Lalu akhirnya dia sampai di negeri orang Filistin. Kenapa dia lari ke negeri orang Filistin? Karena dia tahu Filistin itu musuh bangsa Israel. Jadi tidak mungkin Saul akan datang ke negeri orang Filistin. Dia berharap di sana akan ada perlindungan. Ya, dia datang ke sana. Dia percaya tidak mungkin Saul mengejar dia sampai di kota musuh. Tetapi apa yang dia pikir menjadi tempat perlindungan itu semuanya berbeda. Kenapa? Karena ternyata di Filistin ada yang mengenal dia. Dan tahu ini kayaknya Daud yang pernah bunuh Goliat. Lalu justru di tempat di mana dia merasa aman dari kejaran Saul, disitulah tantangan baru datang. Dia diseret, ditangkap di negeri orang Filistin, lalu dibawa ke depan Raja Abimelek. Itu bukan nama saudara, tapi sebutan bagi ya julukan raja pada waktu itu. Ketika dia sampai di depan Raja Abimelek, ya lalu di sana mereka berkata, Raja, ini dia orang yang pernah membunuh Goliat. Dia pernah membunuh pahlawan kita orang Filistin. Dia lari ke tempat di mana dia pikir dia aman, ternyata di situ ada masalah yang lebih besar. Berapa banyak seringkali kita berpikir ini akan menjadi jalan keluar dari masalahku. Ternyata ketika kita menempuh jalan itu, masalah yang kita hadapi justru semakin besar. Waktu dia sampai di sana, dia mau dibunuh, mereka tangkap, mereka bawa ke depan raja. Karena mereka bilang ini yang pernah bunuh pahlawan kita, Goliat. Daud tidak tahu mau berbuat apa lagi sehingga dia berpura-pura gila sampai dia bermain dengan ludahnya sendiri di depan Abimelek, Raja Filistin. Lalu raja berkata, kenapa kamu membawa orang gila datang kepada saya? Keluarkan dia dari sini. Saudara, saya tidak bisa membayangkan pergumulan Daud ketika dia menghadapi masalah itu. Makanya kita nih kalau baca Alkitab dikatakan renungkan. Saya selalu menempatkan diri saya kalau seolah-olah saat itu saya menjadi Daud. Dicari oleh raja, lalu dia melarikan diri ke negeri musuh dan di sana ternyata dia juga mau dibunuh. Tetapi kenapa Daud begitu tenang melewati semuanya? Katakan ayat yang kedua, Mazmur 34 dia bilang, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi ingat ya, ayat ini, pasal ini ditulis Daud waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya ya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Di sana dia katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, waktu kita memuji Tuhan di gereja, kita lompat-lompat itu gampang karena kita lagi di gereja. Kalau kita datang di gereja, masalah itu rasanya hilang, lupa saudara. Tapi ketika kita pulang dari gereja, kita menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana iman kita? Apakah kita cuma memuji Tuhan waktu kita lagi ada di gereja? Atau ya Daud berkata, aku akan memuji Tuhan pada segala waktu. Berarti bukan hanya dalam keadaan yang baik. Mari kita hari-hari ini benar-benar menjadikan hidup kita sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga
Daud berkata pada segala waktu. Waktu baru gajian, waktu punya uang, waktu dapat bonus, waktu semuanya aman, suami baik, bagi kita memuji Tuhan itu mudah. Tapi ketika keadaan kita lagi tidak baik, ketika kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit, apakah kita masih tetap mau memuji Tuhan, saudara? Orang yang diam dalam perlindungan Tuhan adalah orang yang selalu ada pujian keluar dari mulutnya. Dalam segala waktu. Tidak ada jaminan bagi anak Tuhan atau orang Kristen bahwa dia tidak akan menderita di dalam hidupnya. Enggak ada ayat yang menjamin. Yesus bilang, ikutlah aku, maka hidupmu akan senang. Engkau tidak akan punya pergumulan. Tidak ada ayat yang berkata demikian. Firman Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku, kata Yesus. Bicara tentang sangkal diri, pikul salib itu tidak enak, saudara. Ya, mari kita hilangkan konsep kita menjadi orang Kristen itu, wah seneng, pokoknya masalah selesai, utang lunas, hello. Ikut Tuhan, ya ada masalah. Tetapi Daud berkata, kenapa dia tenang, dia beryakin dan percaya dia adalah perlindungan Tuhan. Karena dia bilang, pujian kepada Tuhan selalu ada di mulutku setiap waktu. Saya berdoa supaya saudara di sini semuanya bukan hanya di gereja ya, kita kalau nyanyi lompat, wah kita menyembah Tuhan. Tapi di rumah ketika kita menghadapi persoalan, waktu kita berantem suami istri juga, ya coba nyanyi. Amin apa amin. Ya, di sini saya tuh kadang lihat orang Kristen tuh kalau bahasa roh itu hebat saudara ya. Di gereja tuh bahasa roh itu sampai naik ke langit tingkat 7. Malaikat aja keriting mungkin dengarnya. Tapi begitu sampai di rumah suami istri berantem. Ya, itu nggak tahu sudah pakai bahasa apa itu. Ya, Rasul Paulus bilang biar engkau bisa bahasa malaikat sekalipun, kalau engkau tidak memiliki kasih dalam hatimu, maka itu semua bohong. Makanya saya nggak pernah bangga kalau orang bahasa rohnya kenceng. Tidak menjadi jaminan. Ya, bisa jadi di rumah dia berantem cakar-cakaran. Di salah satu khotbah saya pernah cerita tentang seorang suami istri yang di gereja itu, wah ya bahasa rohnya kenceng saudara. Ya bahkan puji-pujian, nyanyi, lompat-lompat udah kayak begitu. Ya ternyata suaminya ada bekas cakaran di pipi. Lalu saya tanya, Pak itu pipinya kenapa? Saya bercanda, dicakar istri ya Pak. Dia diam 1000 bahasa saudara. Lalu dia bilang, ibu tanya sama istri saya. Saya tanya beneran Pak dicakar istri? Tanya aja Bu sama istri saya. Jadi saya panggil istrinya, Bu itu suaminya ibu ada bekas luka di pipi, itu ibu yang cakar. So istrinya diam lalu ngomong, dia yang mulai duluan Bu. Itu padahal di gereja bahasa rohnya, wah luar biasa saudara. Ya ternyata istrinya mendapati suaminya selingkuh dengan mantannya. Lalu mereka berantem. Makanya saya selalu berkata tidak jadi jaminan di gereja itu orang bahasa rohnya kenceng, nyanyinya lompat-lompat. Sorry, Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat hidupmu. Bagaimana kita mempersembahkan hidup di gereja, di rumah. Itu harus sama. Karena kehidupan kekristenan yang sesungguhnya bukan waktu engkau masuk dari pintu itu. Tapi waktu engkau keluar dari pintu gereja, itulah kehidupan kekristenanmu yang sesungguhnya. Jangan sampai setan lihat kita di gereja hebat. Makanya saya selalu berkata setan itu hari-hari ini di gereja sudah tidak bekerja. Dia cuma kontrol saja. Ya dia bilang kita gak usah ganggu orang di gereja lah, biarin aja. Selama mereka tidak menjadi pelaku firman, biarin aja gereja penuh. Gereja isinya banyak, biarin aja. Yang penting mereka jangan melakukan firman. Daud bilang pujian kepada Allah ada di dalam mulutku di dalam segala waktu. Artinya apa? Bukan hanya dalam hal yang baik. Memuji Tuhan. Ketika engkau lagi dalam tekanan, pergumulan, engkau sudah gak tahu hidup bagaimana ke depan. Teruslah memuji Tuhan saudara. Ya kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan tuh bertata di atas pujian penyembahan kita. Jadi di dalam segala waktu. Ayat yang ketiga dikatakan, kita lihat apa kunci dari kemenangan Daud di dalam kehidupan pengiringannya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dia bilang sana, karena Tuhan jiwaku apa?
bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Hari ini apa yang saudara megahkan di dalam hidupmu saudara? Ya, jangan pernah berbangga karena merek mobilmu. Jangan pernah berbangga karena apa yang kita pakai. Jangan pernah berbangga dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Tapi berbanggalah karena kita punya Tuhan dan mengenal Tuhan. Itu yang selalu menjadi harapan. Maaf, di tengah ketakutan, bahkan di tengah bayang-bayang maut sekalipun, kita tidak akan mudah takut atau goyah imannya. Kenapa? Saya selalu berkata, aku mati hari ini. Aku berbahagia karena aku mengenal Tuhan dan aku punya Tuhan di dalam hidupku. Itu kebanggaan saudara. Apa yang bisa membuat manusia itu takut ya ketika dia diperhadapkan dengan kematian. Tapi orang yang memiliki Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Kita bermegah karena Tuhan. Jangan bermegah karena yang lain. Saudara jangan pernah iri kalau lihat orang kaya saudara ya. Karena tidak semua orang kaya itu benar-benar bermegah karena Tuhan. Firman Tuhan berkata saudara di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-19. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-19 saudara bisa dikatakan firman Tuhan bilang begini. Setiap orang ya ayat yang ke-18 berarti ya. Ini ayatnya 5 ayat 18. Nah. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun juga karunia Allah. Jadi bagi saudara yang hari ini diberikan kekayaan, engkau harus minta kasih karunia Tuhan agar engkau diberi karunia untuk bisa menikmati kekayaan itu. Karena ada banyak orang kaya tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya itu. Bahkan Alkitab berkata kekayaan itu tidak bisa sekalipun membuat orang kaya itu bisa tidur nyenyak. Jadi ternyata saudara selain kita ini harus berusaha ya mencari uang, ya mencari sesuatu di dalam hidup kita ini. Tapi kita juga jangan pernah lupa untuk nomor satu mengejar perkenanan Tuhan. Kenapa? Sekaya apapun saudara. Kalau Tuhan tidak beri engkau karunia untuk menikmati, maka semuanya akan menjadi kesia-siaan. Makanya banyak orang terlihat kaya, tapi rumah tangganya hancur. Berantem tiap hari, anak-anaknya hancur, narkoba. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan anugerah untuk dia bisa menikmati kekayaan itu. Saudara ayat ini berkata Daud bilang, aku bermegah karena Tuhan. Mari kita bermegah karena Tuhan, bukan karena sesuatu yang kita peroleh di dunia ini, tetapi karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Saudara kita harus berbangga, saudara harus bersyukur karena kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang belum dapat anugerah untuk mengenal Tuhan itu. Saya beberapa waktu yang lalu baru baptis seseorang, dia bukan dari orang Kristen saudara, tapi dia mulai mencari Tuhan. Dia mencari jalan kebenaran itu. Lalu dia belajar semua kitab suci. Dia buka semua kitab suci. Dan dia menemukan. Semua ajaran Yesus itu membuat dia terkagum-kagum. Ketika dia membaca di Alkitab bagaimana Yesus mengajarkan banyak hal. Yang itu dia tidak temukan di dalam ajarannya. Lalu akhirnya dia mulai berdoa. Tuhan tunjukkan aku dan berikan aku anugerah keselamatanmu. Satu kali ketika dia lagi sembahyang, Tuhan menyatakan diri kepada dia. Dia melihat ada 2 orang malaikat dan ada 1 sinar yang sangat terang saudara. Ya, dan dia mendengar suara berkata, akulah jalan yang lurus itu. Lalu dia menangis, dia bilang dia tidak sanggup menatap cahaya yang begitu terang itu. Dia cuma mukanya tersungkur sampai ke tanah. Lalu dia mulai mencari Tuhan. Dia cari khotbah-khotbah di YouTube, lalu dia temukan nomor saya. Dan dia berkata, Bu, saya mau menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan berapa waktu yang lalu ya akhirnya dia dibaptis saudara. Apa yang luar biasa dia berkata, saya menemukan Tuhan. Itu membuat hidup saya menjadi sangat-sangat berarti.
Yesus berkata, orang yang menerima kerajaan Allah itu seperti orang yang memperoleh harta terpendam. Dia pulang, dia jual semua yang dia miliki, lalu dia beli tanah yang dia tahu di dalam itu ada harta. Sampai orang semua berpikir, nih orang bodoh banget ya, goblok ya. Kenapa dia jual rumahnya yang begitu besar cuma untuk beli sebidang tanah yang tidak berarti itu? Karena orang tidak menyadari bahwa di dalam tanah itu dia tahu ada harta yang terpendam. Saudara, kita bermegah hari ini karena apa? Apakah engkau bermegah karena engkau masih punya deposit, engkau punya rumah yang mewah? Hello, orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan hanya mereka yang bermegah karena Tuhan. Kalau sudah karena Tuhan kita bermegah, kita tidak perlu takut apapun. Karena Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Kita bahkan tidak perlu takut kehilangan apapun. Di saat hari ini orang begitu ketakutan menghadapi keadaan zaman yang seperti ini. Tidak ada jaminan di depan. Tapi saya mau berkata, orang yang hidup di dalam perlindungan Tuhan, engkau akan melihat hal-hal luar biasa yang Tuhan lakukan. Saya dulu pernah bersaksi di tempat ini, saya datang kayaknya itu setahun yang lalu. Bagaimana ketika di masa pandemi kami bingung mau melanjutkan hidup seperti apa. Jalan terakhir saya bilang kepada suami yang mungkin akan kita lakukan adalah kita jual rumah di Jakarta lalu kita pulang ke Solo. Karena sudah tidak tahu melanjutkan hidup seperti apa di masa pandemi. Semua pelayanan berhenti, tidak ada harapan bagi kami. Tapi saya cuma bilang, jangan pernah berhenti bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Saya bilang kepada suami, karena kita bersyukur masih ada yang bisa kita jual, rumah. Dulu kita gak punya apa-apa untuk dijual. Kalau hari ini kita menghadapi sesuatu, kita masih bisa jual rumah, itu sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Akhirnya kami menjalani hidup dengan tidak tahu apa yang mau Tuhan nyatakan di depan. Saya tetap percaya di tengah keadaan yang sulit, setiap hari saya memuji Tuhan. Saya tidak peduli apa yang mau terjadi, saya bilang Tuhan, aku pernah melihat Engkau menyertaiku di dulu. Ketika aku pertama kali terima Yesus, tidak punya apa-apa, uang 1 sen pun gak punya. Tapi Tuhan menyertai. Jadi aku percaya, saya bilang Tuhan yang pernah menyertaiku yang dulu, dia juga Tuhan yang akan menyertai saya di masa-masa ini. Saya percaya Tuhan Engkau tidak berubah. Sekalipun keadaan berubah, Engkau Tuhan tidak berubah. Setiap hari saya nyanyi memuji Tuhan dengan air mata. Di dalam segala keadaan, pujian kepada Tuhan ada di mulutku. Siapa yang menyangka Tuhan membalikan keadaan saudara? Kita tidak pernah mimpi, saya nggak pernah tahu. Kita nggak jadi jual rumah di Jakarta. Bahkan yang Tuhan lakukan sebaliknya, saya beli rumah lagi, saya bangun studio di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu kita sudah peresmian studio dan bukan hanya itu. Di tengah masa pandemi kami bisa membangun 15 gereja di pedesaan. Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah bisa kita pikir. Karena itu saya hari ini berkhotbah di depan saudara, bukan teori. Aku mengalami semua janji Tuhan ini. Dan ini yang mau saya bagikan kepada kita. Jangan pernah saudara kita ingkari firman Tuhan. Apa yang sudah ditulis, itu akan terjadi waktu kita mengimani. Daud menuliskan hal ini bukan karena dia tidak mengalami. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya pun demikian. Siapa yang menyangka saudara. Di tengah masa pandemi bahkan ketika itu anak saya bilang, Mam saya mau kuliah. Saya bilang gak usah kuliah. Emang masuk kuliah berapa? 70 juta. Saya bilang Mami gak ada uang. Kita bertahan hidup saja ke depan gak tahu bagaimana. Gak usah kuliah nak. Karena kuliah sama tidak kuliah itu tidak menentukan masuk surga. Saya menghibur diri dan menghibur anak saya dengan berkata seperti itu. Tapi saya bilang jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah membunuh pengharapan di dalam hatimu. Karena sewaktu-waktu Tuhan dapat bertindak. Kita gak pernah tahu. Tiba-tiba di masa pandemi saya bisa melukis saudara. Karena gak tahu mau ngapain ya udah saya beli kanvas, saya melukis. Sampai suami saya bilang, kamu beli kanvas, beli tinta buat apa? Mau melukis. Dia bilang 21 tahun saya menikah sama kamu. Saya belum pernah lihat kamu tuh gambar.
Saya bilang, ya saya juga nggak tahu. Ya udah pokoknya beliin aja. Ya beli saudara. Waktu pergi beli, saya pilih bukan yang ukuran 30 cm, 50 cm. Saya beli yang 1 meter. Lalu suami saya bingung, ini hobi atau coba-coba atau apa? Saya bilang, ya pokoknya beli aja lah. Beli saudara. Di tengah masa pandemi, satu kali dia lagi ngedit video di kamar, saya melukis. 2 jam lukisan saya jadi. Iseng saya upload di Facebook, di Instagram. Puji Tuhan lukisan pertama saya. Tiba-tiba ada yang inbox, Bu dijual nggak? Saya bilang enggak, saya bukan pelukis, saya baru pertama kali. Tapi kalau saya beli boleh nggak? Boleh nggak saudara? Boleh banget. Ya, di tengah masa paceklik tiba-tiba ada yang ngomong begitu. Saya mau kasih hadiah buat mama saya ulang tahun. Ya udah kalau ibu mau, ibu kasih saya nomor rekening. Berapa harganya? Saya tidak tahu harga lukisan. Terserah ibu aja. Lukisan pertama saya ditransfer 10 juta. Saudara, wah. Suami saya langsung ngomong gini, kita beli kanvas lagi yuk. Padahal tadinya dia marah-marah. Bini beli kanvas hampir 3 juta loh, kamu ini hobi atau apa ya? Saya bilang ya nggak tahu, pokoknya beli aja. Begitu laku 10 juta dia bilang, ayo beli kanvas kapan? Memang laki-laki itu selalu harus melihat dulu baru percaya. Akhirnya saya mulai melukis di tengah anak saya mau masuk kuliah. Dia bilang, Mam gimana Mam, kuliah sudah semakin mendekat. Iya nah Mami itu gak punya kalau 70 juta, kita juga gak ada jaminan ke depan bagaimana. Tapi tetap berdoa. Saya melukis lagi saudara. Waktu harus bayar kuliah itu tiba-tiba lukisan saya. Yang sudah lama saya lukis belum laku. Tiba-tiba ada yang nawar. Saya bilang saya kasih frame dulu, nanti saya kabari kalau sudah laku. Kalau sudah di frame saya kabari, Pak sudah selesai. Oh iya Bu, nanti biar diambil sopir. Malamnya dia WA, Bu saya sudah transfer lukisannya ya. Dia kirim bukti transfer saudara berapa? 70 juta. Coba itu Tuhan kan tidak bisa kita nalar. Sampai saya takut. Waktu di WA 70 juta saya balas, Pak kayaknya kelebihan 0. Saya takut kalau saya udah pakai duitnya terus dia bilang kelebihan 0. Bagaimana mengembalikan yang 1 0 itu? Memang cuma 0 tapi kalau sudah kelebihan tuh bahaya saudara. Dia bilang oh enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan itu punya cara dan itu bukan cuma terjadi nanti buat saya. Saudara pikir ya karena ibu kan pendeta. Enggak. Bagi orang-orang yang mau ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian orang yang tadinya waktu belum pandemi dia sales perumahan gak bisa jual. Ketika di masa pandemi yang tadinya dia memilih untuk bunuh diri karena anak-anak yang terjebak utang di properti. Waktu bosnya tawari di tengah masa pandemi dia mulai berdoa saudara berdoa. Dia bilang ibu tahu omset saya di tengah masa pandemi itu di luar nalar yang dulu tidak masa pandemi. Saya gak pernah jualan begitu. Di tengah masa pandemi saya bisa jualan omsetnya sebulan ratusan miliar. Sampai dia bisa selesaikan semua utang-utang. Saudara, keadaan berubah. Tapi bukankah Tuhan kita tidak pernah berubah? Karena itu masuk di dalam perlindungan Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Selalu ada pujian dalam mulut kita dan bermegahlah karena Tuhan. Jangan pernah bermegah karena harta. Jangan pernah bermegah karena merek yang engkau pakai. Jangan pernah bermegah karena mobil. Tetapi bermegahlah karena engkau mengenal Tuhan dengan benar. Anak-anak muda saya mau bilang hidup ke depan ini semakin berat. Kalau engkau tidak memilih untuk tinggal di dalam Tuhan dan hadirat-Nya. Maka akan berat bagi engkau untuk melihat ke depan. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kita sudah tidak percaya Tuhan. Karena sekarang banyak, apalagi anak-anak muda dengan masa ya teknologi seperti ini rasanya untuk mempercayai Tuhan tuh ya kayak ada anak sekolah minggu ditanya sama mamahnya. Tadi kamu di sekolah minggu diajar apa? Jadi gini mah, waktu itu kan Musa kan membawa bangsa Israel keluarkan mah dari Mesir. Terus akhirnya ketika dikejar sama Fir'aun ada
laut di depan mereka. Terus Musa ambil HP, Mak, dia telepon. Lalu helikopter datang. Terus bangsa Israel dibawa menyeberang. Terus mamanya bilang, kayaknya ceritanya tidak seperti itu. Terus mama mau percaya yang ditulis di Alkitab. Saya cerita mama yang masuk akal aja mama gak percaya. Apalagi kalau aku cerita yang ada di Alkitab. Itu lebih tidak masuk akal lagi, Ma. Itu Musa ambil tongkat, dia belah laut jadi jalan. Hello. Saudara boleh tertawa ya. Tapi ini loh yang terjadi kalau engkau tidak mengajarkan iman kepada anak-anakmu. Jujur loh, gak usah anak-anak kita. Kita aja. Berapa banyak logika kita berjalan di tengah masa sulit. Apa iya Tuhan masih sanggup menyediakan roti dari burung gagak memberi makan Elia? Banyak di antara kita yang berkata percaya pada Tuhan. Tapi sebenarnya Alkitab berkata dari hati lagi dengan iman. Mereka sudah tidak mempercayai. Makanya Yesus berkata, kalau aku datang kedua kali ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Ayo saudara, tetap percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup membalikan keadaan dalam waktu sekejap. Ketika kita mau benar-benar menghormati hidup dalam kekudusan. Supaya engkau menjadi orang yang layak tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Saya yakin tidak semua orang layak tinggal dalam perlindungan Allah. Cuma orang-orang tertentu yang mau sungguh-sungguh ini tadi Daud bilang. Yang selalu ada pujian di mulutnya. Yang selalu bermegah karena Tuhan. Bukan karena yang lain. Kita bermegah hanya karena Tuhan. Ini masih banyak saudara. Ya, tapi nanti saya akan lanjut karena sudah selesai. Jadi saudara nanti bisa lihat lanjutannya di live streaming. Ya. Ayat yang berikutnya masih bisa satu ayat lagi dikatakan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Orang-orang yang diam dalam perlindungan Tuhan adalah orang-orang yang mau memuliakan Tuhan. Lewat apa kita memuliakan Tuhan? Yang pertama tubuh kita. Tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan engkau memilih hidup dalam percabulan. Memilih kenajisan, homoseksual, lesbian. Banyak orang-orang yang menganggap Tuhan itu dia abaikan. Saudara, maaf ya. Bukan soal engkau datang ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi engkau mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan apa tidak. Untuk apa kita ke gereja? Kalau jadi pelakor. Saya berdoa di sini tidak ada pelakor. Amin. Ya, banyak rumah tangga yang goncang. Bapak-bapak juga tahu diri ya. Kalau sudah punya istri, jangan lagi main-main dengan perempuan di luar. Ya, dengar baik-baik bapak-bapak. Ya, ketika engkau miskin yang menemanimu itu istrimu. Waktu engkau sudah diberkati, kalau ada cewek cantik mendekati engkau itu cuma karena duitmu. Apalagi udah sakit-sakitan, diabetes, jantung, sudah macam-macam, masih mau selingkuh. Saya paling gregetan saudara dengar yang begini nih ya. Makanya kalau ada ibu-ibu datang sama saya, Bu suami saya selingkuh. Doa seperti apa? Doa saja Bu, Tuhan hajar suamiku. Biar dia bertobat. Enggak apa-apa Bu berdoa begitu, enggak apa-apa. Saya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Doa saja Tuhan hajar suamiku dengan caramu supaya dia bertobat. Karena hajaran Tuhan itu membawa pertobatan. Ya, lalu ada seorang bapak-bapak telepon saya. Ini Ibu Pendeta Debbie Basdir? Iya. Ibu itu pendeta macam apa? Macam ini. Kenapa Pak? Ibu suruh istri saya berdoa supaya Tuhan hajar suamiku. Ibu pendeta macam apa suruh istri saya berdoa begitu sama Tuhan? Saya bilang, Pak makanya baca firman. Jangan terlalu pede lu, GR lu Pak. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan yang dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan dan dianggap anak, Tuhan hajar supaya Bapak bertobat. Kalau Bapak sudah tidak dianggap anak dan tidak dikasihi Tuhan, Bapak mati lagi bersinah. Masuk neraka jalan tol. Langsung teleponnya bunyi, nit. Kadang-kadang orang Kristen itu tidak mengerti saudara ya. Bukan soal engkau ada di dalam gedung gereja dan duduk di sini. Hidupmu di luar gedung gereja itu seperti apa itu yang Tuhan mau. Saya mau berdoa supaya semua bapak-bapak di sini menjadi imam yang benar. Tidak berselingkuh. Gak usah angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan saya suruh Pak Michael buka kolam baptisan. Kita rendam 20 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Benar gak saudara? Ya. Kita nggak tahu hari-hari ini jangan bermain-main.
Ya bapak-bapak, istri itu teman pewaris kerajaan sorga. Jadi engkau gak bisa masuk sorga sendiri, apalagi sama pelakor. Ya, bagi wanita-wanita di sini, engkau wanita terhormat, engkau punya Yesus. Jaga hidupmu, jangan jadi pelakor. Cuma karena demi mendapat uang tas bermerek, engkau jual harga dirimu, engkau menginjak-injak darah perjanjian anak domba Allah. Saya berdoa supaya kita semua benar-benar ya menjadi orang Kristen yang benar-benar memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan hari-hari ini. Mempersembahkan hidup yang kudus, yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membuang kami. Ketika kami mau bertobat, kami datang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Janji firman-Mu itu ya dan amin. Kami tidak ragu Tuhan. Kami tidak bimbang. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Keadaan boleh berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita nyanyikan pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar. Mari saudara imani, waktu kita mau bertobat, datang menyerahkan hidup, maka Dia Tuhan yang sanggup. Angkat hatimu hari ini, angkat imanmu, katakan pada Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Yes, katakan ini dengan iman, percaya. Yang telah berjanji bagi kami. Amin. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari ikatanmu. Terimalah kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dan kami terima semua berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.